Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Novi pada pembelajaran fisika. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis dan tekanan absolut. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain menemukan konsep tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, menelaah hubungan antara kedalaman dan tekanan hidrostatis, serta menelaah hubungan antara massa jenis fluida dan tekanan hidrostatis. Kalian siap untuk belajar? Mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anakku, adakah di antara kalian yang pernah menyelam di laut? Atau mungkin berenang di kolam renang yang dalam? Bagaimana tekanan yang kalian rasakan ketika berenang dari permukaan air menuju ke dasar kolam? Coba kalian bayangkan, bagaimana kalau airnya menjadi lebih kental atau mungkin lebih keruh? Bagaimana tekanan yang kalian rasakan ketika kalian berenang menuju ke dasar kolam? Untuk memastikan jawaban kalian, kita akan mempelajari tentang konsep tekanan hidrostatis dan tekanan absolut. Tekanan hidrostatis dialami oleh suatu benda ketika benda tersebut berada di dalam fluida. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh benda diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas benda tersebut. Bila ada bejana dengan luas alas A dan fluida setinggi H, maka tekanan hidrostatis yang dialami di dasar bejana sebesar pH. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman benda. Lalu, apakah benda atau objek yang berada di dalam fluida hanya mengalami tekanan hidrostatis saja? Tentu saja tidak. Benda di dalam fluida mengalami tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar. Tekanan udara luar atau tekanan atmosfer diberikan di permukaan fluida. Namun, tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida hingga ke dasar bejana. Jadi, benda yang berada di dalam fluida akan mengalami dua jenis tekanan. Yang pertama, tekanan hidrostatis dari fluida, dan yang kedua adalah tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Dan gabungan dari keduanya inilah yang disebut dengan tekanan absolut. Besar tekanan absolut adalah P sama dengan P0 ditambah pH. P adalah tekanan absolut, P0 adalah tekanan atmosfer atau tekanan udara luar, dan pH adalah tekanan hidrostatis. P0 atau tekanan atmosfer besarnya 1 atmosfer atau 101.325 Pascal. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang tekanan hidrostatis dan tekanan absolut, kita akan melakukan percobaan virtual menggunakan PET Interactive Simulation. Ini dia tampilan dari PET Interactive Simulation, yang linknya sudah saya sertakan pada Google Classroom. Langkah awalnya, kita akan ngeklik tombol play pada gambar, kemudian kita tunggu untuk masuk ke halaman dari praktikumnya. Ini dia laman praktikum yang akan kita gunakan untuk pengambilan data. Di sini terdapat beberapa bentuk bejana. Kita akan gunakan bejana yang paling atas. Di bagian atas terdapat keran besar untuk mengisi fluida. Caranya kita tekan knopnya lalu kita tarik. Di bagian bawah terdapat keran kecil yang fungsinya untuk membuang fluida dari dalam bejana. Langkahnya sama, kita klik kemudian kita tarik. Nah, di bagian atas ada alat barometer untuk mengukur tekanan. Nanti kita akan letakkan di tempat-tempat tertentu untuk mengukur berapa tekanan pada titik tersebut. Kemudian ada alat untuk mengukur kedalaman benda. Bisa kita menggunakan ruler atau kita menggunakan grid yang sudah ada pada bejananya. Nah, pada praktikum ini kita akan gunakan grid ya. Kemudian di bagian bawah atmosfer, kita akan klik tombol on pada atmosfer karena kita akan memperhitungkan tekanan udara luar yang diberikan pada fluida. Di bagian bawahnya ada satuan. Untuk satuan, kita akan menggunakan satuan metrik, yaitu satuan internasional.
Di bagian bawah ada kolom untuk mengatur nilai massa jenis fluida, mulai dari 700 kg per meter kubik hingga 1420 kg per meter kubik. Nanti kita akan gunakan yang 1000 kg per meter kubik, yaitu massa jenis air, kemudian massa jenis yang kurang dari 1000 dan massa jenis yang lebih dari 1000. Di kolom yang paling bawah terdapat percepatan gravitasi. Karena kita berada di permukaan bumi, maka percepatan gravitasi yang kita gunakan adalah 9,8 meter per second kuadrat. Mari kita mulai praktikumnya dengan meletakkan barometer di masing-masing kedalaman. Yang pertama, saya letakkan di permukaan fluida. Yang kedua, pada kedalaman 1 meter. Yang ketiga, pada kedalaman 2 meter. Dan yang keempat, pada kedalaman 3 meter. Kemudian kita pastikan kembali besar massa jenis fluida. Saya akan menggunakan 1000 kg per meter kubik. Lalu saya isikan fluidanya ke dalam bejana. Kemudian kita catat berapa hasil pengukuran tekanannya. Yang paling atas di permukaan itu merupakan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer. Yang ini merupakan tekanan pada kedalaman 1 meter. Yang ini tekanan pada kedalaman 2 meter. Dan yang paling bawah tekanan pada kedalaman 3 meter. Kemudian kita buang fluidanya. Lalu kita ganti massa jenis dari fluidanya. Saya akan gunakan massa jenis fluidanya 800. Kemudian saya isikan kembali fluidanya ke dalam bejana. Lalu catat lagi berapa tekanan pada masing-masing kedalaman. Setelah dicatat, kita buang fluidanya. Kita ganti dengan massa jenis yang ketiga. Saya gunakan di sini 1200. Kemudian isikan kembali fluidanya ke dalam bejana. Kita catat kembali besar tekanannya, P0, P1, P2, dan P3-nya. Demikian praktikum yang kita lakukan. Setelah ini kita akan lakukan analisis data. Pada tahap ini, kita akan melakukan analisis data dari data percobaan yang sudah kita peroleh untuk mendapatkan tekanan hidrostatis pada masing-masing keadaan. Dari data yang pertama, dengan massa jenis 800 kg per meter kubik dan kedalaman 1 meter, diperoleh tekanan totalnya 108,950 kPa. Maka, tekanan hidrostatis diperoleh dari tekanan total dikurangi dengan tekanan udara luar. pH sama dengan 108,950 dikurangi 101,325, sehingga tekanan hidrostatisnya sebesar 7,625 kPa. Untuk data yang kedua, dengan massa jenis 800 kg per meter kubik dan kedalaman 2 meter, diperoleh tekanan totalnya 116,602 kPa. Maka besarnya tekanan hidrostatis sama dengan P dikurangi P0. 116,602 dikurangi 101,325 menghasilkan 15,277 kPa. Seluruh data yang ada kita analisis seperti ini sehingga kita mendapatkan rekapitulasinya sebagai berikut. Dengan mengamati hasil analisis data pada data 123 atau data 456 atau data 789, kita dapat mengetahui hubungan kedalaman terhadap tekanan hidrostatis, di mana semakin jauh jarak suatu benda dari permukaan fluida, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami benda tersebut. Jadi, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Sedangkan dengan mengamati hasil analisis pada data 147 atau data 258 atau data 369, kita dapat mengetahui hubungan massa jenis suatu fluida terhadap tekanan hidrostatis.
di mana semakin besar massa jenis fluida, maka tekanan hidrostatis yang dialami benda menjadi semakin besar pula. Jadi, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis fluida. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pembelajaran kali ini? Dari pembelajaran ini, kita dapat simpulkan bahwa semakin dalam benda dari permukaan suatu fluida, maka tekanan yang dirasakan akan semakin besar. Begitu juga bila massa jenisnya semakin besar, maka tekanan yang dirasakan pun akan menjadi semakin besar. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, silakan kalian buat laporan praktikum dan video presentasi praktikum. Untuk laporan praktikum, nanti kalian upload pada Google Formulir yang sudah saya sertakan linknya pada Google Classroom. Sedangkan untuk video presentasi, silakan kalian upload pada YouTube kalian masing-masing dan serahkan linknya melalui Google Classroom. Jangan lupa, ada 3 soal pemantapan yang linknya pun sudah saya sertakan di Google Classroom. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, dan jaga sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.